Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita coba untuk menguraikan satu pertanyaan, di mana apakah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam atau golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib, atau yang sekarang lebih dikenal dengan para habaib, para syarifah, para sayyid, diperbolehkan untuk menerima zakat. Mari kita ikuti uraiannya. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini terdapat 4 pendapat yang cukup masyhur. Yang pertama adalah pendapat yang masyhur, yang kuat, yang mu'tamad di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, bahwa tidak boleh ahlul bait atau keturunan Hashimi dan Muttalibi untuk menerima zakat. Lantas pendapat yang kedua adalah menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa tidak boleh menerima zakat bagi keturunan Hashimi, akan tetapi diperbolehkan untuk keturunan Muttalibi. Lalu pendapat yang ketiga adalah menurut Imam Istakhri, Imam Abu Sa'id Al-Harawi, Imam Muhammad bin Yahya. Beliau semua mengatakan bahawa boleh menerima zakat bagi ahlul bait keturunan Nabi SAW, dikarenakan di zaman sekarang ini sudah tidak mendapatkan khumusul khumus, yaitu 1/5 bagian daripada harta rampasan perang yang dikelola oleh Baitul Mal. Kemudian dan juga dikarenakan keadaan sebagian dari mereka yang sangat membutuhkan. Pendapat ini dapat dilihat juga di dalam kitab Najmul Mahaj. Kemudian pendapat yang keempat adalah menurut pendapat Imam Abu Yusuf radhiyallahu an, bahwa jika yang mengeluarkan zakat itu dari ahlul bait, maka diperbolehkan untuk ahlul bait yang lain menerimanya. Jadi dari ahlul bait untuk ahlul bait. Hal ini berdasarkan satu hujjah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, anna Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa Abbas bin Abdul Muttalib qala qultu ya Rasulullah, beliau berkata kepada Nabi SAW, innaka haramta alaina sadaqatin nas, bahwa engkau ya Rasulullah mengharamkan bagi kami sedekah dari manusia. Hal tahillu lana sadaqatu ba'dina li ba'din, apakah diperbolehkan kami menerima sedekah dari orang-orang kami yang lainnya, yaitu daripada golongan Hashimi atau Muttalibi. Maka Nabi SAW dalam hal ini menjawab na'am, yaitu diperbolehkan. Kemudian juga ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Al-Habib Abdurrahman juga menyebutkan beberapa hal yang cukup penting untuk kita ketahui, di mana beliau mengatakan, membawakan daripada beberapa pendapat ulama, yaitu diantaranya Imam Al-Istakhri, juga Al-Imam Harawi, juga Ibn Yahya, juga Ibn Abi Hurairah, dan juga pendapat fatwa daripada Al-Fakhrul Razi, Qadhi Husain, Syikil, Wabnu Ziyad, juga Ibnu Ziyad, Wan Nashiri, Wabnu Mutair, dan juga pendapat daripada Ibnu Mutair. Beliau mengatakan bahwa mereka semua adalah min kibaril a'immah, ya, mereka adalah para ulama yang besar. Wa fi kalamihim quwwah, dan di dalam perkataan mereka ini cukup kuat. Wa yajuzu takliduhum taklidan sahihan, kata beliau bahwa kita boleh taklid kepada pendapat daripada ulama-ulama tersebut
taklid yang sahih bisyartihi lid-darurah, dengan syarat lid-darurah, yaitu karena darurat, ya. Bukan serta-merta memperbolehkan, tetapi karena darurat. Wa tabra'u bihil zimmatu hina idzin, dan tujuannya hanya sekedar untuk mempertahankan hidup atau menyambung hidup. Lakin fi amalin nafsi, akan tetapi untuk amal dirinya sendiri. La lil ifta, bukan untuk lil ifta, bukan untuk memfatwakan dan juga untuk menetapkan satu hukum. Jadi dalam hal ini maka kita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan yang pertama untuk menerima zakat dari ahlul bait sendiri, ya, untuk ahlul bait. Kemudian yang kedua, hendaklah para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga kehormatan dirinya dengan mengambil zakat tersebut sebatas darurat saja. Jangan sampai dengan tujuan akhirnya untuk memperkaya diri atau berlebih-lebihan di dalam mengambil zakat tersebut. Ya, bagaimanapun juga bahwa hukum asalnya itu kita para keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dilarang untuk menerima daripada harta zakat tersebut. Namun ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, ada juga pendapat Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika ditanya apakah boleh ahlul bait keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima zakat, maka beliau menjawab boleh karena keadaan sebagian dari mereka yang sangat membutuhkan. Nah, ini terdapat daripada pendapat-pendapat ulama yang juga memperbolehkan. Oleh karena itu, silahkan ya bagi kita keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memang membutuhkan, boleh untuk taklid kepada pendapat-pendapat ulama tersebut. Namun ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, ada satu solusi yang diberikan oleh ulama kita juga yang di saat ini beliau masih hidup di tengah-tengah kita, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di mana beliau mengatakan bahwa cara yang lebih utama adalah jika seseorang ingin memberikan zakat kepada ahlul bait, maka hendaknya zakat tersebut diberikan terlebih dahulu kepada orang yang di luar kalangan ahlul bait untuk menerimanya. Kemudian setelah itu mereka memberikan daripada zakat tersebut sebagai hadiah kepada ahlul bait. Nah, ini adalah satu jalan keluar yang diberikan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini adalah hasil daripada ilmu, bukan ngakalin syariat. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Ya, hasil daripada pemahaman ilmu. Sama seperti orang ingin membangun masjid, membangun madrasah, membangun pesantren, namun tidak boleh menggunakan harta zakat. Tapi di daerah tersebut harta zakatnya berlebih. Namun kan tidak boleh diberikan untuk bangunan tersebut atau membangun sesuatu. Nah, oleh karena itu caranya ada seseorang yang dengan rela menjadi jaminan untuk dia itu membeli barang-barang di satu toko untuk membangun daripada masjid atau madrasah tersebut, sehingga di saat itu dia menjadi orang yang terhutang di toko tersebut. Maka dia di saat itu termasuk kepada golongan gharimin, yaitu orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan umat. Maka orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan umat boleh menerima zakat. Nah, ini adalah hasil daripada ilmu. Sekali lagi, bukan untuk mengakali atau mempermainkan daripada syariat itu sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang kita uraikan ini dapat diambil manfaatnya dan menjadi ilmu yang insyaallah membawa manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab.